investor juga nggak saya sebenarnya ya, nggak bisa optimal juga. Pada akhirnya ya apa yang kira-kira saya bisa ketahui itu yang cuman saya maksimalkan. Jadi bola-bola yang masuk ke dalam range saya memang lebih sedikit daripada teman-teman yang lain, tapi ketika ada opportunity ya saya coba hit sekeras mungkin gitu. Yang saya lihat itu adalah tingkat okupansinya itu rata-rata sebelum pandemi ya itu di atas 90% semua, bahkan ada yang 98, 99. Dan kalau kita lihat misalnya di TP memang nggak pernah kelihatan ada tenan yang tutup gitu ya. Beberapa kalau saya ke mall lainnya antara sepi atau mungkin masih kayak coming soon atau opening kapan. Oke. Tapi waktu saya pertama kali ketemu, saya juga harus thank you ke Pak Dodi nih, karena saya waktu pertama kali kenal sama Pak John itu salah satunya juga lewat video Pak Dodi itu yang bahas bank. Oke. Gitu, Soal Pak John ya. Pertama kali kenal itu saya ngerasa, ya sama kayak Pak Dodi tadi, ini kok apa yang saya baca selama ini ketemu orangnya nih. Iya. Yang deket, yang di Indonesia juga nih, yang bisa ngobrol. Gitu, karena jarang kan ketemu yang benar-benar aliran Buffett dan kawan-kawannya Buffett lah gitu lah ya. Ya. Tadi Pak Dodi ada sempat bicara Pak Kwon. Apa sih Pak yang bikin Pak Kwon ini kok kayaknya selalu berhasil ya? Mau-maunya tuh kenapa sukses kalau menurut Pak Dodi? Oke, ini sebenarnya unik. Surabaya ya. Karena saya juga sempat sebagai dosen teknik sipil sempat juga studi eksklusi ke kompetitornya Pak Kwon. Di mana kompetitor Pak Kwon ini juga dekat sih lokasinya dengan Pak Kwon di daerah barat juga. Kemudian sempat tanya-tanya, saya iseng nanya dengan salah satu personelnya, nanya kenapa kok, waduh jangan sebut ya, kenapa kok si perusahaan ini nggak bangun mall? Karena kan dia kan punya kawasan yang sangat bagus, yang cukup sukses dan juga high end gitu ya, orang-orangnya itu yang memang kelas-kelas atas gitu. Kenapa nggak bangun mall? Alasan dari mereka yang saya dengar adalah karena bangun mall itu butuh expertise. Nggak sembarangan orang itu bisa menjalankan mall dan sukses. Dan kalau berkaca dari kita turun ke lapangan ya, di barat ini beberapa mall tuh mencoba untuk buka di daerahnya Pak Kwon tapi ternyata sepi. Nah, guyonannya itu ada penglarisnya tapi kan enggak ya, kita nggak percaya kayak gitu ya. Saya merasa kalau manajemennya itu punya pengalaman dan mereka terus-menerus bisa berinovasi. Beberapa saya sempat nonton presiden direkturnya diwawancari di CNBC, mereka bilang kalau tenan tuh nggak sembarang pilih tenan. Kalau seandainya tenan yang datang tuh cuma tenan yang biasa-biasa aja, mending nggak usah masuk. Jadi dia coba cari juga tren yang tenan yang memberikan warna yang menarik dan juga yang jadi trendy pada saat ini seperti apa. Nah itu yang menurut saya satu yang juga bisa bagus ya, dan mungkin mereka juga sudah punya dari hasil iterasi ya, karena kan Pak Kwon juga punya banyak mall. Kalau sobat investor, kalau teman-teman cek ya, properti investasinya Pak Kwon kan ada mungkin dari 15 triliun lebih kan, mulai dari tunjangan TP 1 sampai 6, kemudian Pak Kwon Mall di timur juga, mungkin timur dia kalah sama Galaxy Mall ya. Ada Royal Plaza juga. Kalau di barat saya sempat ke kota Casablanca, Kokas, agak mirip juga sih, tapi memang nggak serame di Surabaya. Terus ada Gadara City, ada juga Blok M. Yang saya lihat itu adalah tingkat okupansinya itu rata-rata sebelum pandemi ya itu di atas 90% semua, bahkan ada yang 98, 99. Dan kalau kita lihat misalnya di TP memang nggak pernah kelihatan ada tenan yang tutup gitu ya. Beberapa kalau saya ke mall lainnya antara sepi atau mungkin masih kayak coming soon atau opening kapan. Nah itu yang mungkin menurut saya menjadi semacam kekuatan dari manajemennya bisa untuk mempertahankan itu. Apapun resepnya ya, saya memang nggak pernah tanya detail apa resepnya, tapi faktanya memang seperti itu gitu. Nah itu yang menurut saya kagumi, dan kelemahan dari industri properti ya, karena kan saya di teknik sipil, industri cyclical. Jadi 2011 sampai 2014 tuh boom gila-gilaan, tapi 2014 sampai sekarang belum recover. Ada bahkan beberapa harga apartemen yang dijual rugi pada sampai saat ini. Nah, dengan adanya pendapatan recurring tadi, itu membantu perusahaan properti untuk bisa terus ekspansi. Karena kan dia dapat cash. Kalau nggak salah mungkin dari mallnya sendiri kalau salesnya kan sekitar 3,6 T ya. Mungkin kalau kita breakdown sampai ke net profit, mungkin dari elemen itu sekitar 1,5 T mungkin ya, bisa jadi mereka tetap buat cash terus untuk bisa ekspansi terus. Dan pada saat pandemi kemarin mereka justru malah akuisisi mall di kota-kota. Nah itu yang menurut saya jadi nilai
plusnya ya. Cuman sekali lagi kalau harganya nggak cocok saya juga nggak masuk gitu ya. Kalau harganya nggak cocok saya nggak masuk. Jadi teman-teman, kita juga nggak boleh apa ya, perusahaan ini bagus kemudian price tag-nya itu unlimited juga nggak bisa. Jadi ketika harganya pada saat itu sempat Pakuan di 500-600 saya nggak beli. Tapi kalau saya harganya mulai ke apa namanya yang kita rasa ada diskon atau margin of safety, bisa jadi ada kita dan juga kita bandingkan dengan opportunity lain, ya bisa jadi saya pada suatu saat akan masuk lagi. Ini disclaimer ya, sudah keluar ya, sudah keluar pada saat harganya di sekitar 550 lebih. Belinya berapa Pak? Belinya di 380. Oh, lumayan ya. Kayaknya nggak terlalu lama itu ya kalau nggak salah dari 380 COVID itu di COVID. Di COVID terus jualnya di 2021 ya, 2021. Iya. Oke. Terus Wah ini iya betul Pak tadi Pak soal yang kadang-kadang kita udah analisa tahu ini bagus, banyak pemula itu yang suka kena komitmen bias Pak. Iya. Karena ngerasa udah analisa capek-capek, waduh kalau nggak beli sayang. Iya. Itu harus sabar tunggu harga. Betul. Wah, ini teman-teman penontonnya Pak Dodi terutama ya, kalau di tim mungkin udah pada tahu ya, pasti banyak yang kaget nih. Kan selama ini Pak Dodi reksadana. Iya. Tiba-tiba kok ngomong sahamnya ngerti banget nih. Soalnya diterbangkan di YouTube yang reksadana ya. Memang marketnya lebih besar sih Pak, karena kan kebanyakan orang nggak bisa kita pungkiri ya, yang punya waktu buat analisa saham secara serius untuk mencari kinerja yang terbaik, itu kan nggak semua orang bisa. Betul. Sebenarnya marketnya lebih banyak saham, cuman balik lagi kalau content creator kan punya idealisme sendiri ya. Kebanyakan itu ketika kita bikin konten, pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang di-request adalah, Pak saham A ini atau Pak saham B ini murah atau mahal, bisa masuk atau enggak? Kesimpulan. Terus kemudian ada juga yang komen ya, enggak kok Bandar yang gerakin ini. Kalau seandainya harganya mau fair value-nya kita hitung kayak gimana, margin of safety-nya kalau bandarnya nggak gerak, ya nggak bisa. Nah, saya termasuk content creator yang suka nge-reply banyak komen, dan daripada nanti saya bertengkar, sebenarnya bisa sih untuk nggak dibales ya, bisa aja. Cuman ya kadang-kadang hal-hal kayak gitu kan masuk ke pikiran kita sebagai content creator ya. Lucu loh, content creator ini ada 100 komen positif tapi yang kita lihat 1 komen negatif. Itu juga yang jadi perjuangan saya ya. Tapi untungnya nggak banyak komen-komen negatif yang selama ini masuk ya, paling 1-2 yang nyinyir atau gimana. Nah, itu yang membuat pada akhirnya saya nggak merasakan kenikmatan ketika bikin konten saham, ditambah lagi sudah ada content creator lain yang bagus gitu yang bikin ya. Jadi saya promote aja konten-konten creator lain yang bagus. Saya fokusnya ke hal-hal yang meskipun portfolio saya, jadi ini disclaimer ya. Portfolio saya banyak banget disclaimer dari tadi. Saya ini investor yang content creator yang jelasin reksadana, tapi portfolio reksadananya kecil. Cuma 20% dari total. Jadi saya 65% itu ada di saham. Ini yang juga salah ya, harusnya kalau misalnya kita bahas reksadana, dominan harusnya di reksadana, sama kayak saham ya. Bahas saham kalau bisa ya walk the talk gitu ya, tapi ya gimana lagi ya. Reksadana kan isinya saham juga sebenarnya. Benar, isinya juga saham, sebenarnya isinya juga saham. Saham. Dan saya coba nyari market yang belum disentuh, yaitu orang-orang yang memang mungkin cuma punya uang 100.000 untuk nabung setiap bulan, ataupun orang-orang yang apa istilahnya ya, yang tidak punya waktu untuk milih sendiri. Meskipun kita sempat selipi ya, ada beberapa konten-konten yang contohnya DTI 8 yang mungkin bagi teman-teman yang belum paham juga bisa mulai bridgingnya dari situ. Iya betul. Sempat ada podcast juga Pak Dodi yang sama Kokris yang berempat. Iya. Itu kan juga bahas defensif sama enterprising. Ya, saya ngerti sih. Saya penasaran banget sih, Pak Dodi kan banyak saham juga nih. Iya. Kesibukan banyak banget nih Pak. Jadi dosen full time, content creator juga uploadnya rutin. Bagi waktunya gimana Pak? Boleh ajak saya nggak Pak? Dari pagi sampai malam tuh biasanya gimana sih Pak Dodi? Wah, benar ya. Bagi waktunya gimana ya? Saya sendiri juga bingung ya. Anak juga ada. Iya, makanya anak 3 lagi Pak Dodi. Anak 3. Kecil lagi kan? Pada akhirnya kita itu kan kalau dapat A kan nggak harus 100. Iya. 86 kan juga bisa. Iya, betul. Ataupun juga lulus mata kuliah kan nggak harus A ya, B+ juga bisa. Iya, betul. Akhirnya di beberapa bidang saya nggak A di bidang-bidang tersebut. Mungkin saya B+ atau B, atau mungkin beberapa ada yang A, tapi semuanya dijalanin. Terpaksa kayak gitu. Akhirnya ada beberapa yang nggak optimal. Ini nggak ditonton sama ini ya, tinggi-tinggi di Petra ya, semoga ya. Misalnya kayak di dosen. Oke, silakan Pak. Misalnya kayak di dosen ya. Impiannya banyak, karena dosen itu kan
level tertinggi adalah guru besar. Ya, betul. Kita kalau jadi dosen tidak punya pikiran untuk jadi guru besar, mending jangan jadi dosen. Ini semoga nggak ofensif ya. Dalam artian kita tuh kan mau jadi the best yang kita kerjakan kan, dan salah satu yang the bestnya adalah selain di pengajaran. Sebenarnya pengajaran ini coba supaya politis ya jawabannya. Ketika kita menjadi guru besar, artinya kita itu sudah berada di level tertinggi, di mana poin-poin yang kita kumpulkan itu berasal dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Beberapa dari dosen itu memang fokusnya di pengajaran, yaitu hal yang mulia ya, kita ngajari. Tapi kalau untuk menjadi profesor, kita perlu yang namanya penelitian. Dan penelitian itu perlu waktu. Waktunya itu kita nggak bisa kayak content creator yang setengah jam dicicil, tapi harus diblok waktunya misalnya 5 jam. Kemudian kita bisa fokus. Kalau seandainya cuma setengah jam mungkin habis waktu buat minum kopi, terus habis itu ke distract. Nah, pada akhirnya memang ada yang disacrifice. Contohnya adalah penelitian saya nggak seaktif pada saat dulu. Dulu mungkin waktu punya anak pertama, gantian sama istri saya tidur, anak pertama taruh di sofa, saya ngerjain penelitian, baca paper, kemudian nulis dan seterusnya. Tapi kalau sekarang, karena itu perlu di-block, akhirnya frekuensinya turun. Untuk content creator sendiri juga nggak bisa full, karena pada akhirnya ya cuma satu minggu sekali aja bikin waktunya gitu ya. Juga nggak bisa. Saya sempat ngobrol juga sama istri saya ya, waktu pilot talk gitu. Konten kreator ini sebenarnya kalau mau disolution bisa. Artinya keluar dari dosen misalnya. Sorry, enggak ya Petra ya. Saya nggak keluar dari dosen. Tapi kalau mau disolution itu bisa. Dan ketika disolution ya mungkin bisa jadi hasilnya bisa maksimal. Cuma pada akhirnya ya kita memilih untuk pada akhirnya ya tetap di beberapa bagian, tapi nggak optimal di semuanya. Kalau keseharian sebenarnya sama aja seperti yang lainnya. Dosen itu juga agendanya bukan kayak kerja full time dari jam 9 sampai jam 5, tapi kita punya fleksibilitas untuk ngatur apa yang kita mau kerjakan, dan juga ngajarnya kan juga nggak full. Jadi ketika apa agenda yang ada, di sisa-sisa waktu kosong, kalau seandainya semua pekerjaan saya selesai, saya mulai nyisip-nyisipkan untuk misalnya untuk edit konten ataupun mikirin konten seperti apa, pulang ke rumah, waktu untuk anak gitu ya, main sama anak. Jam 10 tuh biasanya saya syuting. 10 malam tuh biasanya saya syuting. Karena kalau misalnya nggak tidur semua, nggak bisa syuting. Pasti keganggu, kan syutingnya di rumah, nggak punya studio. Jadi biasanya jam 10 sampai jam 11 atau jam 12 itu syuting. Editingnya di sela-selanya. Kalau misalnya pagi sebelum ke kampus ya editing, malamnya juga editing. Kadang-kadang kalau lagi deadline sebelum jam 7 ya, isi saya suruh keluar, anak saya suruh keluar, pintunya dikunci, pokoknya editing. Upload itu biasanya 10 menit sebelum jamnya. Bikin thumbnail juga biasanya, makanya saya nggak bisa batching konten, karena kerjanya selalu mepet-mepet. Jadi misalnya ya, kapan diminta untuk upload, saya biasanya kerjain H-2. Jadi semuanya dirapel H-2, editingnya H-1, terus upload. Nah, karena ya keterbatasan waktu tadi. Ada beberapa pada akhirnya yang saya korbankan ya, misalnya kehidupan sosial sama teman, ya pada akhirnya jarang hangout. Untungnya punya keluarga, jadi bisa diajak untuk ya sosialnya ya di keluarga. Nah, Pak Billy kalau sudah siap di sahamnya ya mulai planning ke next step-nya untuk keluarga. Ya, semoga ya. Tapi saya salut banget sih Pak Rudi. Apa ya? Kayaknya efisien banget. Ya. Sangat efisien. How do you enjoy time Pak Rudi? Ini yang bisa jadi plus, bisa jadi minus ya. Untungnya beberapa hobi saya itu tidak perlu saya tuh untuk keluar dari rumah. Makanya waktu pandemi kemarin, istri saya itu stres di rumah. Karena kita nggak bisa keluar-keluar. Saya malah happy, karena dunia saya itu ada di depan layar. Main game hobinya Pak? Game ada di catur. Kalau mau nonton juga ada Netflix, ada Disney Plus juga. YouTube pun juga suka nonton. Jadi kalau seandainya saya dikunci, itu disediain makan ya sama minum ya. Di dalam satu ruangan yang ada komputer dan internet, saya bisa survive, ngelakukan apapun. Nah itu hobinya itu semuanya ada kaitannya dengan di depan layar. Nah jadi cara saya enjoy ya di sela-sela, misalnya bosan atau apa ya saya nonton YouTube. Kalau dulu sebelum jadi content creator, waktu pada malam hari itu saya gunakan untuk baca buku. Baca laporan keuangan. Kalau sekarang memang kayak agak pecah gitu ya, agak pecah sedikit waktunya, agak minim. Jadi mungkin kalau dilihat di dashboardnya Ting, mungkin
progres saya nggak nambah banyak biasanya ya. Tapi saya coba untuk nonton juga sih beberapa yang ada di dalam dashboard. Nah itu satu. Kemudian satu-satu cara enjoy ya apa yang ada di dalam rumah itu dimaksimalkan. Kalau sama anak ya memang ya di rumah gitu. Enjoy time sama istri ya di rumah juga. Itu sih. Jeleknya adalah untuk hal-hal lainnya yang di luar rumah jadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, semua ada cost-nya lah Pak. Ada harga yang dibayar. Yang penting worth it kan? Ya, betul. Oke. Bagaimana kalau waktunya udah seperti itu Pak? Gimana caranya Pak Dodi analisa saham Pak? Karena kan kemarin sempat dapat beggar di Jekon. Ya. Maksudnya apakah Pak Dodi fokus di circle of competence yang memang udah ngerti dan fokus cari ide di sana atau masih memperlebar? Nah ini juga kelemahan yang mungkin perlu discuss juga sama tim ya. Pada akhirnya ada banyak opportunity yang hilang karena saya nggak ada waktu untuk memperbesar circle of competence. Jadi saya sempat miss juga di energi, itu juga sempat miss karena dulu ragu-ragu ya, maksudnya takutnya kalau beli itu kena guncangan apa-apa jadi goyah gitu ya. Itu alasan saya, padahal sudah tahu kalau itu murah dan sebagainya, harga juga sedang naik, tapi pada akhirnya nggak masuk. Ngikuti juga diskusinya, cuman pada akhirnya nggak masuk karena itu tadi conviction juga nggak kuat, dan harusnya kan conviction bisa ditebalkan dengan kita belajar untuk memperlebar circle competence kita di energi dan sebagainya. Cuman itu tadi, hal itu yang menjadi miss. Makanya investor juga nggak saya sebenarnya ya, nggak bisa optimal juga. Pada akhirnya ya apa yang kira-kira saya bisa ketahui itu yang cuman saya maksimalkan. Jadi bola-bola yang masuk ke dalam range saya memang lebih sedikit daripada teman-teman yang lain. Tapi ketika ada opportunity ya saya coba hit sekeras mungkin gitu. Tuh. Kalau waktu analisa saham tersebut mungkin sekitar ada 3 hari ya, lumayan intens sih. Downloadin laporan keuangan dari 2011 sampai 2000 yang terakhir, kemudian ngeliatin berita. Saya sempat ngeliatin juga YouTube yang dia ada drone yang melihat pembangunan Formula E, itu juga sempat ngeliatin komentar dari netizen untuk memastikan kalau turunnya ini karena kepanikan orang-orang atau isu-isu negatif yang menurut saya nggak aktual. Nah itu yang saya jadikan conviction saya kalau ya memang perusahaan ini seharusnya nggak ada masalah. Memang sebenarnya labanya juga belum recover ya. Tapi saya juga nggak expect juga harga sahamnya naiknya sebegini naiknya dari awal saya beli. Tuh, itu sih yang saya jadikan pembelajaran. Kurang lebih seperti itu. Last question Pak Dodi. Ya. Dengan semua pengalamannya Pak Dodi menjalankan kesibukan plus sambil jadi investor, terus juga punya portofolio saham dan reksadana, terus juga ada konten kebanyakan reksadana dan saham dan bacain komen-komennya netizen. Menurut Pak Dodi, kebanyakan orang tuh lebih cocok belajar saham atau lebih cocok nabung di reksadana aja, invest di the market? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat investor kita kan jumlahnya sedikit. Kalau dari 270 juta cuma berapa ya? 10 juta mungkin atau lebih gitu ya. Memang kalau secara mayoritas banyak dari orang-orang itu yang tidak punya waktu dan tidak mau menyediakan waktu untuk belajar saham. Jadi saya merasa mungkin orang-orang yang terpilih aja yang bukan termasuk yang terpilih ya, orang-orang yang memang mau meluangkan waktu aja yang sebenarnya cocok untuk saham. Bukan berarti orang yang tidak meluangkan waktu tidak bisa beli saham. Beli saham sekarang dipermudah. Ya kita bisa beli kapanpun gitu ya. Aplikasi juga banyak untuk beli saham. Tapi masalahnya kadang-kadang mereka ini jatuhnya ke spekulasi pada akhirnya. Nah ini yang kalau menurut saya daripada kalian berspekulasi, mending kalian fokus aja untuk gedein active income dan beli hal-hal yang pasti-pasti aja gitu ya, yaitu di index investing. Meskipun sangat disayangkan juga ya, karena index investing itu kan returnnya return pasar. Kalau ada waktu untuk bisa beat the market, kenapa kok tidak? Nah, tapi setidaknya daripada saya tidak menjelaskan hal itu dan diambil alih oleh aliran investasi lain yang sifatnya itu spekulatif, mending saya kenalkan nih, ini loh opportunity bagi kalian-kalian semua yang tidak punya waktu untuk investasi di saham, ya jangan spekulasi dengan aliran-aliran lain ya. Kita nggak sebut aja aliran-aliran lain itu apa yang salah ya. Pokoknya kan ada banyak yang ngajarin kalau bisa di saham itu bisa untung dan cepat gitu ya. 3 bulan belajar bisa untung ratusan %, itu kan banyak ya, iklan-iklannya kayak gitu kan. Nah ini saya coba kenalkan cara lain, cara investasi pelan tapi pasti untuk kaya. Itu kan slogannya di Dodi Bicara Investasi. Salah satu contohnya lewat index investing, tapi juga diselip-selipin konten-konten yang kalau mau belajar mendalam tentang saham ini loh konten-kontennya, dan juga ada collab-collab dengan beberapa content creator lain yang memang sevisi gitu. Jadi silakan investornya memilih mereka kesiapan sampai mana,
ini jalannya, kalau sudah siap lebih, ini jalannya. Oke, mantap, keren banget Pak Dodi. Thank you banget udah Thank you. mau bincang-bincang ya di Thinkpod. Dan harapan dari kita untuk Pak Dodi adalah supaya Pak Dodi bisa makin terus menginspirasi banyak orang. Ya, karena kita tahu ya investasi ini penting banget sebenarnya, terutama buat yang masih red race ya. Iya, Pak ya. Sebenarnya paling penting buat yang masih red race sebenarnya. Ya, kalau dari Pak Dodi sendiri ada pesan mungkin Pak untuk penonton? Sebenarnya kalau nyambung tadi ya, ini sedikit ya tambah ada apa-apa ya. Saya juga nggak kepingin juga sih, maksudnya konten-konten YouTube ini sebenarnya evergreen ya. Jadi kepikiran juga ada kalanya ya suatu saat juga harus stop untuk di content creation juga. Mungkin mau coba main golf juga ya. Biar bisa santai atau gimana gitu. Tapi saya coba karena saat ini juga dikasih kesempatan untuk tetap bisa content creating. Ada yang bilang usia influencer atau content creator itu cuma 5,5 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung masih sisa 2,5 tahun gitu. Secara rata-rata secara statistik. Saya coba maksimalkan kepercayaan yang diberikan pada saya untuk bisa content creating. Dan yang mau coba saya bagikan adalah semoga saya bisa membagikan hal-hal yang tidak salah. Karena kan salah satu kekhawatiran dari edukator adalah mengedukasi di hal yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ini yang menjadi concern saya menjadi content creator ini kan kadang-kadang ada konten-konten yang dekat sama jurang ya. Nah, semoga saya nggak terjebak di situ dan semoga sobat investor lain yang semoga teman-teman lain yang nonton ke saya itu juga bisa mendapatkan benefit. Ya, benefit mungkin tidak sempurna, masih banyak yang salah-salah, tapi setidaknya nggak menjerumuskan. Itu sih kalau dari saya. Oke deh kalau gitu. Thank you banget Pak Dodi. Thank you. Sampai ketemu di DTI 8 Pak update. DTI 8 update. Kita bentar lagi update. Oke, thank you semuanya. Thank you semuanya.